berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan segala yang Tuhan limpahkan atas kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan atas saat ini kami masih boleh untuk bersekutu di tempat ini, manakala kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan kami telah mencapai puncak acara ibadah hari ini. Kami ingin mendengarkan sabda yang telah dipersiapkan bagi kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami dan segenap kehidupan kami saat ini. Bisa yang singkat itu Tuhan, berkenanlah menyampaikan firman. Turunkan Roh yang kudus agar kami terus dikuasai, dibina, dan dibimbing sesuai dengan kehendak. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama secara bergantian. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kita mulai. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepada orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu ini. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahnya serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada dua hamba-Mu dan kepada dua hamba-Mu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru mempelai
Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Oras sama Mina. Oras. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Luja lebih tinggi nanti. Tolong. Kelamaan kan? Tolong. Maunya kalau ada warna singkat-singkat maunya ya. Tolong. Oke lah. Tapi begitulah gereja besar banyak persoalannya. Titiknya pun juga pasti berkacang-kacang. Kan begitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah kalau gereja besar pasti banyak persoalannya, banyak materi apa yang harus disampaikan berjemaat dapat boleh paham atas perjalanan jemaat itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda berdoa? Pernah Anda berdoa? Nah. Berapa kali sehari berdoa? 1 kali. Minimal 3 kali. Makan pagi, makan siang, dan makan. Nah, bagus, sangat bagus sekali. Tingkatkan. Nah, pernahkah Anda berdoa semalam-malaman tapi dalam Tuhan kamu merasakan seperti kau berada di sebuah tabung, dan tabung ini dinding yang sangat besar. Suara tercekok di dalam dan tidak tembus dengan saking tebalnya dinding tabung. Pernah Anda berdoa seperti itu? Pernahkah Anda berdoa masa bau tak pulang air mata, semuanya sudah kering? Jangan-jangan itu pun sudah kering. Karena saking seriusnya dari dalam hati kan, dari dalam hati saking seriusnya, air mata bercucuran, keringat juga bercucuran, semuanya bercucuran, ya kan? Tapi buahnya tak tembus. Pernah Anda seperti itu? Jangankan sehari, mulai dari pagi sampai sore, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia di sini. Siang dan malam aku berdoa. Nah, setiap kita ditanya, setiap kita bersinggungan dengan doa, pasti pertanyaan yang timbul di dalam hati kita pasti melihat orang berdoa, Tuhan dengar jawab Tuhan. Orang yang sana berdoa, didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Sejahtera hidup. Tapi persoalan apa yang dilakukan yang penting kita lihat dari kasat mata sendiri, sejahtera, baik-baik saja. Seperti yang tidak ada persoalan dalam kehidupannya, pasti kita mikir bagaimana sih dibuat dia supaya Tuhan yang dikabulkan, kan seperti itu. Itu tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan statement Tuhan melalui para nabinya, melalui para hambanya, dia berpesan doa orang benar besar khasiatnya. Doa orang benar. Padahal kita sudah berdoa. Jangankan sekarang, semua tidak kita curahkan. Tetapi kadang doa itu tidak dijawab. Nah, persoalannya tumbuh di dalam diri kita berbagai pertanyaan. Berapa kali sih berdoa yang sebenarnya? Kapan berdoa? Apa muatan doa kita? Apa yang harus kita mintakan kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dan mendengar? Bagaimana vokabuleri dan tata bahasa yang sebenarnya untuk berdoa bagi Tuhan, biar Tuhan dengarkan, biar Tuhan tertarik dengan doa kita ini. Apa materinya? Bagaimana kita harus berdoa yang sebenarnya? Dan itulah persoalan. Firman Tuhan akan tetap dan akan terus berdengung. Doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh ke sana, apakah Anda mendengar atau lagi trending sekarang ada persoalan 2 orang wanita, buruh naik bulan dan buruh sinar. Sebenarnya kita bukan membahas mereka, tetapi ada sesuatu yang sangat mendasar dengan ini. Seperti itulah gambaran dunia yang akan
yang disodorkan bagi kita. Nah, untuk melawan itu, maka Tuhan mengundang kita supaya menjadi seorang penipu atas dunia yang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dunia ini akan semakin terus terbuka dan banyak orang. Dan akan tampil orang dengan gagahnya dan merasa tidak bersalah melukai orang lain dan tidak merasa bersalah dengan segala tindakan. Dia merasa happy. Sebelum dia tersandung dan terdebat, mungkin barangkali dia belum sadar akan perkara. Tetapi Bapak Ibu mohon saya bukan menyatakan. Saya hanya ingin menyatakan seperti yang dialami Nehemia di sini, dunia yang terkoyak, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang terus terluka, dan ada orang dan akan tampil orang. Dia akan pernah begitu, terus akan datang. Mati yang satu, terbang yang satu lagi. Mati yang satu lagi, terbang kita orang lagi. Terang-terangan dan percaya diri melukai orang lain, merobek-robek jiwa orang lain. Istilah kita pura Bah, rusak nak murning kolan. siapa lagi kita pro silaba? Siapa lagi antara kita pro orang Aceh itu? Yang membuat miris bagi kita, mungkin berbeda dengan saudaranya saya. Nah, bukan untuk anak kita ini. Kamu juga ya. Angkai monopoli dan ragu bunyi halap bahasa. Bahwa orang Batak itu timbodo animona tentang perempuan, dan selalu mendambakan perempuan itu berdirilah dia seperti sosok guru Aja. Tetapi kenapa guru raja, guru Batak itu tampil sebagai guru raja? Kan begitu. Kenapa mereka tampil satu sebagai peluka dan satu sebagai orang yang terluka? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kembali kita di topik yang tadi. Bagaimana doa dan apa yang harus kita gunakan biar sekali kita berdoa Tuhan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan percaya. Dengarkanlah firman ini. Doa salah satu pertanda engkau memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Memang banyak cara menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bernyanyi, berworship, ya kan? Marende, itu juga bagian dari pertanda bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Membayar kolekte, menyerahkan persembahan, biarpun 2.000 dengan Nabi, udah 2.000 kusuk juga, dan seperti mau calon robek, begitu diperhatikan robek lagi. Masih ada yang seperti itu yang kata kita, hentikan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Biarpun kecil kau kasih, tapi orang lain, gereja, tidak sampai pikal-pikal, tengahnya dan tengahnya di merapikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa bertanda engkau secara tersembunyi, secara terang-terang memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Selamat pagi Tuhan, selamat sore Tuhan, selamat malam Tuhan. Atau di tempat dan dimanapun kau berada, terus kau menyapa. Itu bagian yang pertama. Tunjukkanlah di dalam dirimu bahwa engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan bertumpu kepada permintaan kita sendiri. Jika bertumpu dengan permintaan itu sendiri, ingatlah dan camkanlah, engkau akan rusak dengan permintaan itu sendiri. Baca Jakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Karena sekali kita berdoa dengan tensi dan dorongan dari keinginan kita sendiri tanpa menyadari inikah sesuatu yang esensi saya butuhkan dalam kehidupan kita, atau ini cuma keinginan dan nafsu, apalagi dirasuki dan digedor-gedor oleh nafsu. Ingin berkenal, ingin terkenal, ingin berkuasa, ingin semakin kaya dan lain sebagainya. Ingin. Padahal sebenarnya itu tidak
Yang kau butuhkan sebenarnya paling esensi dalam hidup adalah damai sejahtera dan ketenangan yang kau minta ini dan itu. Yakobus pasal 4 menerangkan dengan jelas, engkau akan tidak lebih baik jika kau anggap gua bertumbuh kepada persoalan permintaan. Banyak hal yang boleh diminta oleh Nehemia di sini, tetapi lihatlah ego Nehemia itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia seorang tukang atau juru minum raja. Dia begitu dekat dengan raja, sebenarnya dia boleh meminta Tuhan, naikkanlah pangkatku, setidaknya menjadi perdana menteri lah. Tapi setidaknya perdana menteri jangan lagi juru minum, atau saudara, kan begitu, atau pangkat yang lebih berkuasa lah sebenarnya dimintakan oleh dia, tetapi dia tidak memintakan itu. Tetapi ini Nehemia belajar ingin semakin memahami kebutuhan dasar dan memahami kebutuhan dasar kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kehidupan kita sehari-hari? Dengan memahami kehidupan kita sehari-hari itu, Nehemia menyadari, oh Tuhan, aku butuh kesembuhan, aku butuh berkat. Yakobus berkata, jika ada orang yang sakit, artinya itulah pengalaman kehidupan kita. Jika hari ini kita sembuh, boleh besok sakit. Jika hari ini kita boleh bersuka cita, besok dapat boleh terluka atau menangis. Inilah kehidupan dasar kita. Tetapi dengan memahami kehidupan dasar ini, nah sekalipun saya kecewa, sekalipun saya berduka, sekalipun kesulitan dalam menerpa kehidupanku, tidak ada yang dapat boleh memisahkan hidupku dengan Tuhan. Kan begitu. Jangan gabungan dengan kau. Setelah saya paham tentang kehidupan ini, dengan segala kesulitan dan kesukarannya, kubur dengan keberadaanku. Nah, saya tarik kesimpulan. Tidak ada yang boleh memisahkan aku. Jangan kau memisahkan bahwa Tuhan akan terus mengasihi dan aku akan mengasihi Tuhan terus. Demikian juga Nehemia di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang mau dikatakan firman ini buat kita adalah berdoa atau menjadi seorang pendoa. Berarti dia dipanggil salah satu atau menjadi bagian dari rencana besar Tuhan di mana dia tinggal. Tapi nah, jadi Nehemia sebenarnya bisa beralibi atau membuang diri atas persoalan itu. Ketika dia mendengar informasi ada persoalan Nehemia di kampung kita di Kota Sogi, tolonglah begitulah sahabatnya kita. Tolonglah, apa yang boleh kau buat? Sebenarnya Nehemia boleh membuang diri atas itu semua, tetapi dia menyadari bahwa persoalan itu adalah bagian daripada dirinya sendiri. Artinya berdoa menyangkut perintah, menyangkut janji-janji Tuhan, menyangkut ketaatan seseorang. Bodoh-bodoh nanti cerita itu bagian inti daripada kehidupan kita. Ada urus 8 dan ada 20 orang. Nah, dunia ini kan penuh dengan arusnya dan segala kemauannya. Kadang kita di gereja ini pun mengarus sekularisasi dan dunia itu keinginan dari dia terus ditarik walaupun kita berada di dalam rumah Tuhan. Kan begitu. Nah, ketika dunia berseberangan dengan kita, maukah kita konsisten dengan janji Tuhan dan perintah Tuhan dengan segala ketaatan kita? Sekalipun saya berdiri seorang diri di sini, saya bertekad dan mau melawan arus dunia ini. Jadi akan begini, Nabi Baal, imam-imam Baal, ratusan orang dibanding dengan seorang diri oleh Elia.
Oleh sebab itulah sekali dia memantik duanya, kemarau yang 3 tahun bisa dilampaui. Somoniman, ibu ada konti dan maknanya, ikon pasti urut nado bahwa diri kita bagian dari orang-orang yang rela dan ikhlas apapun resikonya menyambut dengan janji Tuhan dan berita Tuhan di dunia sekalipun harus dunia bertolak belakang dengan kita. Mau kita bertarung dengan itu? Atau ini menjadi seperti bagian daripada pemain bola? Ya kan? Tak mampu dia bertahan dengan dirinya sendiri soal memilih raja. Orang Batak yang memiliki nilai-nilai yang luhur dari kebatakannya itu sendiri, dan barangkali dia pun tidak sekolah minggu kemarin yang sering bernyanyi nenek daun belia sekolah, atau mungkin masa kecilnya dia seperti itu. Tapi manakala besar dan dunia ini melihat mimpi dunia ini kan begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, doa bukan asal usul. Kita harus sungguh-sungguh dengan dua ini. Bayangkan Bapak Ibu, seorang pemimpinnya untuk selalu urusan permohonan, satu topik permohonan, dia mempertaruhkan dirinya. Aku berpuasa 3 hari, bayangkan dia makan 3 hari. Dan bukan hanya berpuasa 3 hari, tetapi dia meletakkan dirinya dulu di pembakaran sampah, taruh abu, pegang abu, taruh ke kepalanya, robek bajunya, jubahnya dirobekkan. Artinya dirinya itu dilekati dari punya sendiri, dan bukan dari dirinya yang berpuasa atas dirinya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Mau kita seperti itu? Itu makanya disebutkan di sini doa orang benar maka besar siap. Kopas dulu kalau tahu bertaruh, sekalipun arus dunia, sekalipun semakin banyak orang yang hadir untuk menyukai, tetapi aku tetap menjadi seorang penyembuh dan mereka. Aku tidak akan pernah benci atau diraja orang berhasil. Kerinduan Nehemia adalah bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel seperti itu, terus terbangun oleh karena sense of belonging di dalam kehidupan kita atau rasa empati kita. Bagi dia terharu dengan pertemuan orang jauh, maka dia mempertaruhkan waktu dan kesempatan dan kenyamanannya untuk berdoa satu topik saja. Perkenankan aku Tuhan hari ini saja. Mau Anda seperti itu? Nah, firman Tuhan akan tetap berkata dan berbuat. Doa orang benar, tetapi perlu kau pahami dan perlu kau dengar diri. Jadilah menjadi orang benar. Sebab doa bukan asal doa, karena dia semua orang. Ada seorang bocah kecil, mungkin sudah gaul dia dengan TV kan, gaul dengan apa? Jadi tak merasa diri sih, dia tak merasa sungkan dia bertemu dengan penderitaan. Jadi supaya pendeta, anak pendeta, tolong menggunakan di rumah kami. Doakanlah ada yang tidak sehat di rumah kami. Itulah yang dikatakan pendeta ini. Sehingga anak pendeta pernah sekali mendengar anak sekolah ini sudah butuh seperti itulah. Dia butuh kita tapi ketika dia lihat di rumah, ini sih memang masalah. Itu kan tidak masalah. Nah, memang siapa yang salah di dalam hidup? Maka si bocah kecil menunjukkan ada pilihan lainnya. Kan begitu. Orang kecewa dari lemon, sebagai lemon, saya bertanya. Ada yang punya rasa kesal juga selesai hati juga. Ini bila semua berbuang ubah yang datang. Pertanyaan dia kepada maka kita juga seperti ini. Hai anjing, jika kau mau hidup, hiduplah. Tetapi jika kau mau matilah. Nanti ketawanya. Jadi bersama kita. Nah di kemudian hari oleh karena satu rasa suka kita hanya sebuah ini akan berterima kasih sama pendeta.
Nah, kalau boleh beda juga di sini nona boleh nangkep yang berbeda ini. Dia tanya sama ibu pendeta, ada bang pendeta di rumah? Begitu lagi. Coba dia masih ada di kamar. Tadi baru dengan saya. Tiba dia di kamar. Dia mau tahu pendeta lagi sakit. Sama pendeta aku yang berdua bersama kan? Kan begitu. Memang tanya paham. Dia bilang lah, hai pendeta. Jika kau mau hidup, hiduplah. Jika kau mau mati, matilah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dan biarkan Tuhan bekerja secara senyap di kehidupan kita. Ingatlah jika kau lakukan bagian menjadi seorang benar dan ingin menjadi orang benar. Yang kedua, Tuhan akan dibenarkan dan Tuhan akan membenar. Topik kita hari ini bukan topik yang asal berbuat. Barangkali ini adalah bagian kredo dari pengalaman kita berhubungan dengan dua orang benar akan dibenarkan. Yang setelah itu berdoa, sering-seringlah berdoa. Nyatakan kepada Tuhan permohonanmu dan pastikan engkau mau menjadi bagian dari pelaksana kehendak Tuhan di dunia yang penuh dan terus terbuka. Jadilah penyembuh. Jangan pernah cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Bersyukur apa yang kau miliki. Balik sah, berdoalah untuk dibahagiakan orang lain. Tanya kau Tuhan, tanya kau Tuhan. Bagi do nasa kau. Jika kau mintakan juga kau adalah mengisapkan diri pada sebuah kesimpulan yang tidak kelihatan di dunia ini. Kesimpulan umat Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam pengalaman. Jangan pernah takut Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi percayalah Tuhan akan menyembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas semua pengajaran yang kami terima hari ini. Memang benar, kau tidak akan pernah tuli. Kau akan tidak pernah mengabaikan setiap permohonan keluh kesah dan permohonan kami. Apalagi itu berkenan dengan menyatakan rencanamu dan kehendakmu atas dunia ini supaya dunia ini betapa engkau harus dimuliakan, betapa engkau harus ditaati, dan kami harus tergantung kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang benar. Jika kami berperilaku seperti hamba, seperti orang benar, maka kami lagi setiap doa yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan menjadi. Tuhan pasti akan mengabulkan. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Amin.